Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali sama-sama dalam satu masjid yang insyaallah masjid yang berbarokah, dan mudah-mudahan termasuk kita golong orang-orang yang dikehendaki Allah kebaikan, sebagaimana sabda Nabi, "Mayyudillahu fi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memberikan pemahaman kepada ilmu-ilmu agama. Kita bila pada pagi ini kita bertemu dalam rangka untuk mengkaji agama, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tergolong dikehendaki dalam kebaikan, dari sebagai orang-orang yang baik. Baik rekan-rekan semuanya, dari rincian saya yang mudah-mudahan bisa dimuliakan oleh Allah, mungkin tema yang sekarang akan dibahas agak asing ataupun mungkin tidak pernah didengar dulu. Nah, rekan-rekan semuanya bersama kita semua adalah orang-orang yang tergolong menggunakan kemampuan logika dari otak yang normal, bahkan termasuk orang-orang yang punya kelebihan, yaitu dari sisi akal, dan orang-orang yang pernah menggunakan diri. Artinya kalau kita punya kemampuan untuk menganalisa, untuk mencerna, untuk memakai logika kita dengan baik. Nah, ada hukum apakah ya yang saya sampaikan ini dengan banyak hukum logika baik dari lembu tak secara akidah. Perlu diketahui bahwa kalau terkait dengan kebutuhan dengan tata cara ibadah dan permasalahan ini adalah yang wajib kita lakukan, yaitu mengikuti salah satu dari mazhab dari para ulama. Tapi kalau terkait dengan keyakinan ataupun akidah, itu lain lagi. Jadi konteks bagi kita sebagai orang-orang yang punya kemampuan, orang yang dianggap punya kemampuan intelektual yang cukup, kita tidak boleh taklid dalam sisi dari permasalahan akidah, keyakinan. Taklid itu apa? Taklid itu adalah ketika kita ditanya, kita hanya bisa mengatakan katanya guru saya, kata orang tua saya, pokoknya kata gitu. Tidak bisa memberi argumentasi yang logis, tidak bisa memberikan alasan ataupun bukti yang ilmiah, hanya kata-katanya. Dari sisi akidah, bagi kita yang punya kemampuan dianugerahi otak yang sudah mumpuni, yang dianggap sebagai orang-orang berpendidikan, ini tidak boleh. Artinya selama kalau kita ini takut dari sisi kita, maka kita dosa, kita dianggap terbelenggu, dianggap tidak bebas, dianggap tidak merdeka dari itu takut. Ini dengan tema kemerdekaan, kita masih dalam suasana nanti ada kemerdekaan dalam bulan Agustus. Ini pasca di upaya mungkin di antara kita ini masih belum terbebas, masih selama ini masih aktif, masih apa yang kita sampaikan itu argumen secara logikanya ini masih bisa dikatakan belum ditemukan atau belum bisa, belum memberikan argumen yang terkait dengan akidah secara baik. Artinya selama ini maka kita berusaha jika kita pada konteksnya orang-orang yang punya pendidikan yang cukup, pendidikan tinggi. Bedanya kalau orang-orang yang teksnya adalah orang-orang tidak berpendidikan, orang tua, orang yang kemampuan otaknya, kemampuan logikanya memang rendah, maka tidak ada kewajiban, tidak mengapa jika ditanya dengan apa bukti, apa alasannya, hanya bisa mengatakan katanya di dalam sisi keyakinan. Maka pertama yang harus kita pelajari, yang memang harus kita pelajari sebagai fondasi adalah tentang keyakinan akidah. Karena kalau keyakinan kita itu tidak benar, itu melenceng, itu tidak sesuai dengan tuntunan sehat, maka otomatis apapun ibarat kita lakukan akan tidak naudzubillah. Dan terkait dengan ini bahwa kalau kita konteks kita ini tidak cukup hanya meyakini saja, hanya meyakini tanpa mengetahui dalil argumennya, itu kita tidak cukup, tapi harus meyakini plus kita menyampaikan. Kalau di argumennya apa? Karena kita itu bukan orang yang
kita kalau selama ini, satu contoh langsung kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu tentang eksistensi dari Sang Pencipta, yaitu Allah Maha Pencipta, bahwa Allah ada pencipta alam semesta. Ini kita semua meyakini bahwasanya alam semesta ini adalah ada, bahwa Allah Tuhan itu ada. Kita semua meyakini. Akan tetapi di dalam tataran ketika kita bertemu dengan orang lain, ini mohon maaf, di era sekarang, di era medsos, banyak kita ketemu dengan kita banyak orang yang percaya keberadaan Sang Pencipta. Maka kita berhadapan dengan mereka, maka tidak kita harus bisa memberikan dalil ataupun bukti logis keberadaan Sang Pencipta. Artinya kalau kita tidak bisa memberikan yang pasana, kita tetap berbelenggu sampai kita belenggu saja. Ditakutkan kita berhadapan orang yang kita bisa argumentasi, ya kali. Jadi kalau langsung pada permasalahan, yang pertama tentang wujud tentang keberadaan Allah. Ketika kita ditanya apa bukti, apa dalil keberadaan Allah, apa dalil adanya pencipta, maka jika kita bisa menjawab bahwa keberadaan Allah itu buktinya adalah ini, maka berarti kita golong orang yang sudah lepas dari belenggu taklid, orang radikal lepas dari dosa. Tapi ketika kita hanya bisa menjawab bahwa pokoknya ada, katanya guru saya itu begini, katanya ustadz saya itu memang seperti itu, hanya itu kata-katanya, maka jika kita konteksnya adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang yang punya kemampuan dianugerahi kemampuan yang lebih, maka kita berdosa karena kita dianggap tidak menggunakan anugerah karunia yang ada itu untuk mengetahui pencipta dan mengetahui jati diri dari pencipta. Apa yang harus kita lakukan? Dalil apa untuk menunjukkan bahwa adanya Sang Pencipta? Itu pertama, bahwa yang pertama adalah kita bisa mengatakan menjadi adanya bukti adanya Sang Pencipta, adanya alam semesta ini. Jadi semua terisi alam semesta ini adalah bukti adanya Sang Pencipta. Itu hal yang menjawab seperti itu, maka dosa kita bisa taklid secara akidah ini akan gugur. Jadi kalau kita tidak bisa menjawab yang paling sederhana seperti itu, maka kita tetap dalam belenggu. Karena kita dianggap tidak menggunakan karunia yang berupa akal. Dimana kita adalah orang-orang yang berpendidikan, jika tidak bisa menjawab seperti tadi bahwa bukti adanya keberadaan Sang Pencipta adalah alam semesta ini. Jadi sekali lagi ini dalil yang paling besar. Umpama kemudian melanjutkan orang ateis mempertanyakan, kok bisa alam semesta ini adalah menjadi bukti adanya keberadaan Allah? Umpama, nah baik lagi kalau kita bisa menjawab, sebenarnya cukup. Kita tidak bisa menjawab alam semesta itu ada bukti adanya Allah, juga cukup. Tapi kalau bisa kita lebih bahwa bukti adanya Sang Pencipta adalah dikarenakan alam semesta ini menempel ataupun ada sifat-sifat baru. Alam semesta ini adalah asalnya tiada. Jadi maksudnya baru dari asalnya tiada. Di mana melekat di dalam alam semesta ini? Di mana alam semesta kita tahu bahwa alam semesta ini adalah menempati ruang dan waktu, mengikuti proses. Dulu kita itu masih kecil, dulu kita itu tidak ada, sekarang ada. Dulu kita masih kecil, sekarang sudah dewasa. Dan kemudian kita akan menuju pada ketiadaan. Begitu juga semua, bahkan matahari pun, yang mana matahari kita tidak pernah tahu proses terbentuknya. Sejak dulu itu ada matahari. Tapi ciri-ciri yang ada pada matahari adalah ciri-ciri berproses, adanya perubahan-perubahan. Tadi malam matahari tidak tampak, gelap. Sekarang matahari tampak. Dan nanti malam matahari akan terbenam. Ini adalah proses berubah. Ini adalah ciri-ciri yang melekat pada semua makhluk adalah berubah. Semuanya ada proses perubahan. Dan di alam semesta di di planet-planet semua itu berputar mengorbit, berpindah posisi matahari, rembulan, bumi, dan planet-planet lain itu senantiasa terus mengikuti proses putaran waktu. Itulah yang melekat pada makhluk semua itu ada. Tapi menunjukkan di
Tiada. Itu yang ada tiada. Dan tidak ada. Yang ada tidak mungkin ada dengan sendiri. Itu logika kita. Jadi kesimpulannya bahwasanya alam semesta tidak menjadi bukti adanya Allah. Karena alam semesta asalnya tiada. Kita dulu asalnya tiada. Semua asalnya tiada. Kok menjadi ada tidaklah mungkin kalau tidak ada yang menciptakan dan memelihara. Sampai sekarang kita bisa eksis. Itu karena ada yang menciptakan dan memelihara kita. Jadi jelas bahwasanya alam semesta ini adalah bukti adanya Sang Pencipta, adanya Tuhan. Walaupun kita tidak pernah bertemu, kita tidak pernah melihat, tapi jelas logika kita mengatakan ada. Sama sebagaimana nyawa kita. Tentu kita semua mengakui ada nyawa. Semua akan mengakui bahwa kita itu punya nyawa. Kenapa? Ya karena kita ini bisa beraktivitas sekarang kan adanya nyawa yang ada di dalam tubuh kita. Walaupun kita tidak pernah tahu, tapi kita menyimpulkan secara logika adanya nyawa walaupun kita tidak pernah melihat. Ada yang pernah melihat nyawa? Mungkin ada. Barangkali ada yang pernah. Tapi yang jelas saya sendiri tidak belum pernah melihat wujud atau sosok nyawa. Tapi saya meyakini dan kita semua tentunya akan meyakini ada nyawa di dalam tubuh kita. Begitu juga alam semesta. Ya. Bahwa bagaimana sistem yang ada di alam semesta yang begitu canggih, yang begitu rapi. Di dalam tubuh kita sendiri, sel-sel, ya, organ-organ kita itu secara teratur, sistemnya luar biasa teratur. Saya tadi pagi itu entah makan apa, ya sekarang saya itu masih kurang fit. Sesuatu mungkin tidak cocok ya, organ bisa menerima sehingga terjadi malfunction, istilahnya itu pencernaan saya ini agak bermasalah. Dan ini menunjukkan bahwasanya keseluruhan sistem yang ada dalam tubuh saya itu akan menolak sesuatu yang memang tidak sesuai. Hal yang berlawanan dengan sistem yang ada dalam tubuh saya. Kemudian siapakah yang menciptakan sistem seperti itu? Apakah sistem terbentuk sendirinya tanpa ada yang menciptakan? Tentu saja tidak. Kalau mungkin ada yang tidak ada yang menciptakan, mesti ada yang menciptakan sistem yang luar biasa, rumit dan sangat ini. Jadi alam semesta sistemnya begitu luar biasa. Tidaklah mungkin ada dengan sendirinya kan ada yang memelihara, ada yang menciptakan sistem. Jadi kesimpulannya, sekali lagi kita akan bisa menyimpulkan bahwa bukti ataupun dalil adanya pencipta adanya alam semesta ini. Jadi dengan kita mengetahui, kita bisa menyajikan, kita menyampaikan secara logika, maka otomatis kita bebas dari belenggu taklid secara bisa yang terkait dengan wujud atau eksistensi Sang Pencipta. Jadi ini, sekali lagi, alhamdulillah kita sekarang sudah bisa mengetahui, sudah melepaskan belenggu, merdeka belenggu, dan salah satu belenggu adalah bukti kita bisa melepaskan belenggu tadi, ya kita bisa memberikan argumentasi yang logis serta keberadaan alam semesta. Bukti adanya keberadaan Sang Pencipta alam semesta. Dan juga, ya, jadi alhamdulillah kita dalam tahapan ini tentang eksistensi Sang Pencipta kita bisa memberikan satu dalil bukti secara logika bahwa alam semesta ini adalah bukti dalil adanya Sang Pencipta. Kemudian Sang Pencipta ini adalah maha ada. Jadi kalau semuanya itu kan asalnya dia menjadi saja dan kemudian akan menuju ketiadaan. Makanya begitu karena para ahli mengatakan bahwa alam semesta ini suatu ketika ini akan hancur. Maka hal itu diperkirakan tahun berapa satu ketika energinya jadi salah satu bola api yang sangat besar yang jadi energi yang menjadi sumber kehidupan di alam semesta ini, maka satu ketika energi itu berputar dan energi untuk memberikan calon, memberikan panas itu akan habis. Dan itu adalah salah satu unsur yang menjadikan musnahnya atau musnahnya alam semesta ini. Intinya alam semesta ini maka menuju pada proses panas. Itu adalah ciri daripada sebelum asalnya tiada dan akan menuju ketiadaan. Nah sekarang beda halnya dengan pencipta kita adalah maha ada, tidak pernah didahului dengan ketiadaan dan tidak akan pernah bertemu dengan ketiadaan. Artinya maha ada tidak pernah didahului dengan ketiadaan dan tidak pernah bertemu dengan ketiadaan. Maha ada, sudah pencipta kita. Maka dalilnya, secara logikanya bahwa yang menunjukkan bahwa Allah Tuhan kita ini tidak didahului dan ketiadaan dan tidak akan pernah bertemu dan ketiadaan alias maha ada adalah jika diimajinasikan bahwa Tuhan kita ini tidak ada beda dengan makhluk asalnya kan ketiadaan atau tidak ada dan akan menuju ketiadaan, maka jelas
berarti tidak ada bedanya dengan makhluk. Bukan pencipta, tapi diciptakan. Ada khalik, khalik itu pencipta. Ada makhluk, makhluk itu artinya diciptakan. Jadi kalau khaliknya itu diimajinasikan, asalnya tiada, dan akan dia tidak ada bedanya dengan makhluk. Bagaimana bisa dikatakan pencipta? Bagaimana bisa dikatakan Tuhan? Kalau dirinya sendiri saja butuh yang menciptakan, butuh yang memelihara agar bisa tetap eksis. Tidak ada bedanya dengan makhluk. Mana mungkin secara logika yang modelnya sangat lemah, cuma sangat tergantung pada Allah. Kita diwujudkan oleh Allah dan kita. Apa kata Allah? Sampai kapan kita ini akan eksis? Apa kata Allah? Alam semesta ini sudah dipelihara oleh Allah. Entah kapan Allah akan mengakhiri kita. Alam semesta keberadaan alam semesta. Kalau Tuhannya semacam itu, yang mana mungkin secara logikanya? Jadi kalau kita ini ada pembahasan kali mungkin agak berat karena kita ada apa namanya itu effort untuk menikmati logika kita. Karunia yang karunia itu oleh Allah. Nah, tolong mari kita betul-betul bisa fokus kita pakai. Mungkin agak berat kalau mungkin di pembahasan biasanya agak santai, ini mungkin agak serius, agak serius. Kita berpikir, kita gunakan effort ya, kita gunakan akal atau logika kita, bahwasanya kalau semacam itu penciptanya tidak ada bedanya dengan makhluk, itu diciptakan tergantung pada sang pencipta. Yang mana mungkin menciptakan alat semesta sama-sama tidak logis. Jadi kita bisa juga menyajikan bahwasanya dari Allah adalah maha aja dan maha ada, tidak bisa ketiadaan dan tidak bertemu dengan ketiadaan. Kemudian selanjutnya bahwa Allah itu mesti berbeda dengan makhluk. Bagaimana firman Allah, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sama sekali kesamaan pencipta Allah itu dengan yang diciptakan, harus berbeda. Kenapa? Karena secara logika, kalau ada diri yang sama, ada sifat yang sama, ada apa namanya kesamaan, ada keserupaan, maka berarti secara logikanya sesuatu yang serupa, sesuatu yang ada kesamaan, sesuatu yang ada kemiripan, ini berarti menunjukkan sebangsa, segolongan. Makanya Allah pencipta wajib berbeda dengan yang diciptakan. Kalau ciri-ciri yang diciptakan, apa ciri-cirinya? Ya tadi adanya perubahan, yang dulunya kita itu mengikuti putaran waktu ya. Kita dulu kecil, kita sekarang sudah dewasa, dan kita akan menuju pada masa yang masa tua dan seterusnya. Terus di alam semesta mengikuti putaran waktu, mengikuti ruang dan waktu, menempati arah, tempat dan seterusnya. Mengikuti putaran waktu. Ini adalah ciri-ciri alam semesta yang itu wajib tidak ada pada ciri tersebut pada Allah. Sebab kalau ada kesamaan ya berarti cirinya sama, berarti sebangsa sama-sama makhluk. Tidak ada beda dengan makhluk. Jadi kalau tidak ada beda dengan makhluk yang sama-sama lemah, mana mungkin bisa menciptakan alam semesta dan memeliharanya. Ya, sekali lagi wajib berbeda. Jadi makanya kalau di agama-agama lain, seperti yang lain, macam-macam sebuah dipersonifikasikan maaf dalam bentuk manusia yang berewo ataupun yang disalib dan sebagainya, ataupun dalam bentuk yang lain, atau menempati arah, menempati apa surga, menempati langit dan sebagainya. Itu adalah ciri-ciri makhluk semua. Kalau dibayangkan, jadi apa yang kita bayangkan itu semua makhluk. Allah yang pencipta tidak bisa dibayangkan, karena bayangan kita, apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita alami semua adalah makhluk. Tidak bisa seperti apa, bagaimana, tidak bisa karena apa, seperti apa, dan bagaimana. Kita ada pengalaman, kita hal-hal yang pernah kita alami, kita jumpai, kita lihat, itu semua ada makhluk semua. Kita sudah di dalam alam semesta ini, dalam satu ruang dan waktu itu semuanya adalah makhluk semua. Maka kita tidak bisa membayangkan apa yang terlintas dalam pikiran itu semua adalah makhluk. Jadi Allah berbeda dengan makhluk, jadi jangan dibayangkan tapi seperti apa, besarnya bagaimana, menempati apa namanya langit atau itu semua itu berbeda, itu tidak seperti itu. Di mutlak Allah tidak ada persamaan dengan makhluk, harus berbeda. Sebab kenapa? Karena logikanya sekali lagi kalau ada kesamaan, misalkan tadi dikatakan Tuhannya itu dipersonifikasikan manusia, lelaki yang dewa atau menempati surga dan sebagainya, ada bedanya dong dengan makhluk dengan kita. Berarti sama, sebangsa, segolongan, bukan makhluk. Sama-sama lemah, karena aku yang mencipta kata butuh ya. Berarti kalau demikian, ya bukan Tuhan, secara logikanya. Jadi itu ya, mohon agak fokus ini agak
apa ya, dan ini ilmu logika. Jadi logika kita harus kita gunakan. Cuman mungkin saya akan membatasi pembahasan kita cukupkan tiga ini tadi karena logika ataupun kita menggunakan logika kita dalam menemukan jati diri sang pencipta dengan menggunakan logika kita ini terang, tapi yang mungkin yang tidak terbiasa ini agak berat, satu hal yang betul-betul serius. Jadi sekali lagi bahwa kita sudah bisa membuktikan, memberikan dalil bahwa keberadaan Allah, dalilnya adalah alam semesta ini. Kemudian Allah adalah Maha Ada, Allah tanpa kita ketiadaan dan tidak akan bertemu dengan ketiadaan. Dan yang ketiga adalah Allah berbeda dengan makhluk. Sebab kalau ada kesamaan, maka tidak ada beda. Dengan makhluk ya, bukan pencipta, sama-sama lemah. Mana mungkin bisa menciptakan alam semesta? Itu adalah dalil logikanya. Dan kalau kita mau mengamati, kita menggunakan betul-betul kami ya, akal kita sebagai cerita Allah, kita itu senantiasa diperintah untuk mengamati, untuk berpikir tentang penciptaan Allah. Jangan membayangkan penciptanya, tapi bayangkan ataupun temukan, tapi pikirkan penciptaannya. Apa ciptaannya? Alam semesta itulah pikirkan. Bagaimana alam semesta ini, bagaimana begitu canggihnya, luar biasanya sistem yang ada. Menunjukkan betapa Allah Maha Kuasa. Dan semua itu sudah dirancang sedemikian rapi. Semua itu sudah ada dalam satu sistem yang luar biasa canggih. Sudah menunjukkan bahwa Allah adalah Maha Berkuasa. Allah menghadapi kapanpun, semua itu atas kekuasaan. Tanpa ada yang membatasi. Di semua mutlak dalam kekuasaan Allah. Jadi mungkin hanya ini yang bisa kita bahas ya, karena kita bahas punya ini panas otak kita kan ya, ilmu logika itu memang ada dan itu tentang fokus punya saya gunakan akal kita ini barangkali mungkin absen dan berubah itu ada sedikit atau perlu tambahan keterangan ya, ada mudah pun ada satu yang untuk dan sebagainya, dan persilakan ya monggo teman-teman untuk menyampaikannya. Oke, monggo.